Masih ingat tanggalnya? Tanggal Wisudanya? tanggal 19 November 1986. 1985. Agak lupa ya kan? 6 jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Solo ya kembali menggelar sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Jokowi pada hari Selasa kemarin 27 Januari 2026. Jadi agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pihak tergugat. Jadi Jokowi ini sebagai tergugat satu diwakili oleh tim kuasa hukum yang dipimpin oleh YB Irfan. Jadi dalam sidang tersebut ya pihak Jokowi menghadirkan dua saksi, yakni Saminuddin Barori Tau dan Mustafa Iskandar. Jadi keduanya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Nah, dalam sidang tersebut ya, Saminuddin ini menjadi saksi pertama yang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Jadi ia menjelaskan latar belakang akademik serta hubungannya dengan Jokowi semasa kuliah di Fakultas UGM. Jadi Saminuddin ini ya mengaku masuk UGM pada tahun 1980 dan lulus pada tahun 1085 sama dengan Jokowi. Nah, Saminuddin ini mengaku mengikuti perkuliahan kegiatan akademik praktik lapangan praktikum laboratorium bersama Jokowi. Jadi wisudanya juga sama dengan Jokowi. Nah, yang menjadi aneh ya, di saat majelis hakim menanyakan masih ingat tanggal wisudanya. Nah, dia menjawab tanggal 19 November 1986. Nah, di jawaban inilah ya ada keceplosan ya dengan mengatakan wisudanya 19 November 1986. Padahal ya Jokowi waktu itu wisudanya yaitu pada tahun 1985, lebih awal 1 tahun. Nah, gara-gara jawaban dia itu seisi ruangan tampak kaget mendengar jawaban Saminuddin itu. Hubungannya dengan Joko Widodo saksi apa sedekat apa, cuma apa fakultas kehutanan saja? Saya sama-sama masuk tahun 1980 melakukan perkuliahan kegiatan akademik sama, melakukan praktek lapangan dan praktek lab sama. Kemudian saya wisuda bersama dia. Wisuda sama juga ya? Tanya Michael nama-namanya. Wisudanya di UGM juga? Ya. Fakultas gedungnya saja gitu. Purna Budaya. Purna Budaya. Masih ingat tanggalnya? Tanggal Wisudanya? Tanggal 19 November 1986. 1985. Agak lupa ya kan? 6 jangan. Nah, video ini kemudian ya viral di sosial media sehingga banyak netizen berkomentar Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan ya, yaitu kesalahan-kesalahan atau keceplosan yang mereka tampakkan di saat sidang polemik dugaan ijazah palsu ini. Jadi kata netizen, kalau sudah palsu mau dipoles gimana pun pasti akan ada waktunya untuk ketahuan. Mau sidang berpuluh-puluh kali pun ya, kalau Tuhan tidak merestui, pasti ada sesuatu kejanggalan maupun keceplosan yang tampak di sidang tersebut. Nah, kalau kita baca ya komentar netizen di sosial media, ada komentar dari Akai, padahal Jokowi sudah tahun 1985, saksinya asli atau palsu nih. Ada komentar dari Lin, Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan. Ada komentar dari Budi dan Budi, muter-muter menghabiskan anggaran negara. Padahal proses sidangnya bisa dibikin simple ya. Pengadilan perintahkan penasihat hukum Jokowi bawa itu ijazah. Terus ijazahnya itulah yang diperiksa keasliannya dan keotentikannya oleh para ahli. Ya sebenarnya ya membuat sidang dugaan ijazah palsu ini menjadi sederhana. Tinggal ya hakim menyuruh yaitu dari kuasa hukum untuk memperlihatkan ijazah Jokowi langsung di pengadilan dan dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya pada simple, tetapi memang ini sengaja dibuat ribet ya. Sehingga akhirnya pun ya ketahuan kalau dari saksi dari Jokowi ini blunder. Nah, tidak hanya itu saja ya, netizen yaitu memposting video dari rektor UGM yaitu Ova Emilia. Dimana Ova Emilia ini 2 kali ya berbicara di depan media ya. Pada tanggal 22 Agustus 2025 ya, Ova Emilia berbicara tentang Jokowi lulus UGM. Nah, di sini ada perbedaan ya, dimana video pertama Ova Emilia yaitu pada 22 Agustus 2025
dengan mengatakan Jokowi lulus pertama 5 November 1985. Sedangkan di video kedua yaitu Ova Emilia dengan mengatakan bahwa Jokowi lulus kedua 23 Oktober 1925. Sehingga ini mengundang ya berbagai komentar dari netizen ya. Jadi netizen ya membongkar kebohongan Rektor UGM ini dengan mengatakan menutup kebohongan dengan kebohongan lainnya. Jadi ada dua pernyataan yang menurut netizen ini beda ya, dan ini bisa dituntut di pengadilan. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5. Apakah kalian berpikir bahwa ini hanya human error? Dengan perbedaan penyebutan di dua hal yang berbeda baik tanggal maupun bulan, sangat kecil kemungkinan ini hanya human error semata. Jika misalnya pernyataan sebelumnya disebut tanggal 5 November, lalu berubah menjadi 5 Oktober, mungkin masih masuk akal untuk disebut kesalahan penyebutan. Tapi perbedaan antara tanggal dan bulan sekaligus menunjukkan bahwa Ova Emilia secara jelas dan tegas ingin menggeser masa yang disebut masa kelulusan Joko Widodo. Dan ini hanyalah sebagian dari pernyataan Ova Emilia yang mengundang banyak pertanyaan. Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. Jadi bagi alumni UGM yang lulus sebelum tahun 86 itu pasti punya dua ijazah, yaitu sarjana muda dan sarjana. Selama persidangan hingga hari ini sudah kami tanyakan, mereka belum pernah yang namanya melihat ijazah asli. Tadi semua dengar ya, baik saksi pertama maupun saksi yang kedua. Lalu yang ketiga yang sangat mencerahkan pada persidangan hari ini ya, bahwa buku alumni itu mereka mengakui betul. Judulnya adalah 25 tahun reuni alumni UGM Fakultas Kehutanan. Gambar-gambarnya ada tadi, tetapi fotonya diakui, datanya tidak dibantah. Itu saja. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, dan seperti tadi kami utarakan, itu memang hasil penelitian. Saya sama itu memang seperti itu, dan kita ketemu ada keluarga yang bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, 5 orang itu alumni Fakultas Kehutanan. Ya, jadi secara umum saya sebenarnya sedih juga ya, persidangan berkali-kali di mana sampai hari ini ijazah itu tidak pernah diperlihatkan oleh UGM. Karenanya menurut saya, kalau sesuatu yang didalilkan itu tidak ada, seorang tidak bisa dihukum. Jadi tidak bisa menghukum Roy Suryo, Rismond, Tifa mengatakan ijazah Jokowi palsu. Karena yang asli aja tidak pernah ditunjukkan kok. Dan berbagai versi. Dan yang paling mencengangkan, semua dua saksi mengatakan tidak mungkin di UGM itu ada ijazah. Stempelnya di belakang foto. Itu saja. Ini yang paling pokok. Jadi dalam sidang tadi, intinya kita melihat ijazahnya temannya Pak Jokowi itu juga ada emboss dan watermarknya. Jadi ini posisinya maju kena, mundur kena. Ya. Kalau maju, katakanlah ijazah ditunjukkan, tapi tidak ada watermark dan embossnya, berarti dan fotonya stempelnya di belakang foto. Di belakang foto berarti palsu. Tapi kalau ditunjukkan ternyata ada emboss dan ada watermarknya, berarti asli. Nah, kalau asli berarti yang kena siapa? Bukan Roy Suryo, bukan Rismond, bukan Dr. Tifa, tapi satu orang yang mengunggah dokumen palsu adalah Dian Sandi. Saksi di dalam perkara ini, apa yang saksi ketahui tentang gugatan CLS yang kami ajukan di Pengadilan Surakarta ini? Terima kasih. CLS yang kami pahami adalah gugatan masyarakat
merupakan gugatan perdata kepada pemerintah karena pemerintah lalai dalam melindungi masyarakatnya. Ya. Iya. Tidak menjalankan tugas dengan baik. Seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama proses dari munculnya isu ijazah palsu hingga gugatan ini didaftarkan dan hari ini ada pemeriksaan yang saksi lihat, saksi alami, saksi ketahui negara dalam hal ini adalah tergugat satu sebagai pejabat Danantara, kemudian Ibu Rektor, Ibu Wakil Rektor dan kepolisian pernah bersikap menjelaskan seterang-terangnya tentang ijazah ini menurut sepengetahuan saksi. Menurut pengetahuan saya, tergugat 1 dan sampai 5 ini tidak pernah memberikan keterangan secara terang benderang. Ya, jadi selalu katanya dan memperlihatkan fotokopi. Oleh karena itu saya waktu itu melakukan gugatan karena penasaran kenapa hanya fotokopi dan seakan-akan ada hal-hal yang ditutupi. Oleh karena itu saya melakukan dulu gugatan kepada UGM pada bulan Mei. Sebelum masuk persidangan saya mencoba mengirimi surat rektornya agar persidangan tidak dilanjutkan jika mereka memberikan bukti-bukti. Ternyata tidak ada tanggapan sehingga lanjut ke persidangan. Kemudian di Pengadilan Negeri Sleman saya minta agar dimediasi. Saya mengirim surat, namun pengadilan juga tidak bisa memberikan bukti melalui UGM. Ya, jadi persidangan lanjut. Kemudian dalam resume saya pada saat mediasi, Ya. itu saya tulis bahwa apabila salah satu bukti yang kami minta dari 11 bukti dihadirkan, ya kami tidak lanjutkan persidangan, namun demikian tidak ada yang dikabulkan. Demikian. Ya. Ya. Ya, karena saksi ini buru-buru ya 14.45 sudah harus boarding, artinya 1 jam sebelumnya sampai di sana. Saya sampaikan pertanyaan yang seputar yang saksi alami saja. Apakah saksi pernah melakukan upaya hukum baik ke KIP maupun ke KPU pusat untuk memperjuangkan mendapat ijazah asli Pak Jokowi? Pertama, saya meminta lewat KPU Solo. KPU Solo pernah? Dikecualikan. Ya. Kemudian melalui KPID KIP UGM. Ya. Juga tidak balasannya juga bahwa dilindungi. Kemudian saya keberatan, ke rektornya tidak dibalas. Kemudian saya meminta ke KPU DKI. Ya. Jawabannya juga demikian. Kemudian saya minta ke KPU pusat. Ya. Kalau saya tidak salah nomor 3731 dengan akibat daripada surat saya, dan dia 31 bahwa dokumen yang Anda minta adalah dokumen yang dikecualikan. Beberapa waktu kemudian berikan fotokopi ijazah Jokowi, katanya begitu. Namun waktu saya hadir, diberikan fotokopi
tanda tangan rektor, dan saya lihat bukan foto Jokowi. Ya. Jadi saya anggap KPU ini membodoh-bodohi saya. Kenapa memberikan fotokopi, katanya fotokopi ijazah Jokowi, namun tidak ada namanya. Jadi saya anggap itu bukan. Ya, seperti itu. Ya, pertanyaan saya selanjutnya, apakah saksi pernah melihat postingan Dian Sandi ataupun di media manapun yang memuat ijazah seolah itu ijazahnya Pak Joko Widodo? Wah, banyak sekali kita Banyak sekali. di YouTube. Ya. Ya, dan itu sama halnya yang saya terima di Ya, di bisa ditunjukkan tadi? ya, ini saya tunjukkan. Ya. Yang saya terima di ini, Pak. Oh, Ini, ya. dan ada tanda terimanya dari KPU. Ya. Asli. Tapi di situ bisa dibacakan namanya siapa dan sebagainya. Oh, tidak ada nama. Tidak ada nama sekali. Tidak ada nama. Tapi menurut penjelasan KPU itu ijazah Pak Jokowi. Katanya begitu. Katanya ya. Itulah yang dipakai untuk mendaftar menjadi capres. Ya. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya, hingga hari ini pernahkah saksi melihat ijazah Pak Jokowi yang utuh selain yang diposting Dian Sandi? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Yang pernah dilihat apa yang diposting Dian Sandi? Ya, itu. Apakah yang diposting Dian Sandi seperti di dalam bukti P8? Boleh ditunjukkan? Ini saya borong biar rekan Irfan tidak tanya. Iya. P8. Ya, P8. Apakah yang saudara lihat itu seperti ini? Dan ini yang ditunjukkan oleh KPU? Ya, ini yang ditunjukkan Ya. KPU. Ya. Yang saya lihat biasa di Ya. YouTube. Ya. Yang ini. Yang ini Ya. cuman dari KPU Anda disampaikan ini Pak Jokowi cuma Ini. nama, Nama. tanda tangan dekan, tanda tangan Nama rektor. Jokowi tidak ada di sini. Tidak ada. Tidak ada. Ya, oke. Ya. Baik. Ya. Saudara kan belum pernah bertemu dengan Pak Jokowi ya? Belum pernah. Belum pernah, tapi melihat Pak Jokowi di televisi, di media sosial pernah. Ya, pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi yang Anda lihat di media sosial dengan yang bukti disampaikan oleh KPU pusat dan yang di media sosial sama dengan wajahnya sama dengan ini bukan? Wajah Pak Jokowi? Tidak ada samanya. Tidak ada sama sekali. Sama sekali. Iya. Dari kami cukup dan mungkin rekan-rekan tidak usah bertanya nanti daripada tiketnya hangus. Ya. Terima kasih. Ya. Silakan dari pesan. Untuk satu supaya lebih bijak dan dia juga tidak terlambat. Dua, keterangan menurut saya juga tidak membuktikan atas peristiwa yang diceritakan cukup ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah empat. Ya. Cukup ya. Cukup. Saya ada tanya. Ya. Ya, mulia. Masih ada waktu. Lulusan UGM Teman. Bukan. Bukan. Lulusan Saya dari Universitas Veteran Republik Indonesia, Makassar. Makassar. Iya. Dulu kan masih swasta ya, Ya. negeri ya. Masih swasta juga. Masih swasta. Di Surabaya. Ya, udah negeri ya. Makassar masuk veteran belum? Iya, belum. Iya. Pernah ke Solo sebelumnya? Iya, sering. Sering. Urusan apa? Saya ada usaha. Iya. Dulu pernah saya juga ketua umum partai, jadi banyak pengurus partai saya biasa sering ke sini. Oh, ketua umum partai apa? Tahun 2007. Ketua umum partai apa? Partai Kemakmuran Rakyat. Partai Kemakmuran Rakyat. Tapi tidak lulus verifikasi. Oh, Iya. Nah, itu. Saya. Iya. Bagus juga tuh. Terima kasih Pak ya. Ya. Baik. Tinggalan ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Jauh Jakarta ya. Jakarta. Baik. Dan terima kasih, saya apresiasi kepada Pak Hakim karena bisa membawa ini ke pembuktian. Karena selama ini gugatan kami kandas karena hakim pengadilan katanya tidak berhak